Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Rahmayanti dengan NIM 22109123200015 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menyampaikan penyajian lisan dengan topik kesehatan masyarakat yang berjudul Pencegahan Penyakit Demam Berdarah. Demam berdarah adalah infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk lalu ditularkan ke manusia. Penyakit ini sering terjadi di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia sendiri, demam berdarah memiliki jumlah kasus yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat jumlah kumulatif kasus dengue di Indonesia hingga minggu ke-22 di tahun 2022 mencapai 45.387 kasus dengan jumlah kematian 432 kasus. Selain tingginya jumlah kasus, demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Gejala demam berdarah pada umumnya adalah demam, ruam, serta nyeri otot dan sendi. Pada kasus yang parah bisa saja terjadi pendarahan hebat dan shock yang dapat membahayakan nyawa kita. Fase demam berdarah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu demam tinggi. Umumnya demam berdarah akan dimulai dengan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Pada fase ini juga disertai dengan nyeri pada tubuh termasuk otot, tulang sendi, tenggorokan, dan kepala. Fase kedua yaitu periode kritis. Fase kedua ini dikenal sebagai periode kritis yang paling penting untuk diwaspadai. Pada fase ini suhu tubuh dapat turun atau di bawah 38 derajat Celcius sehingga banyak pasien yang merasa sudah pulih. Sebenarnya pada fase kritis dapat terjadi pendarahan dan kebocoran plasma darah. Detak jantung, tekanan darah mungkin berfluktuasi dan dalam kasus yang parah turun ke tingkat yang sangat rendah yang merusak organ vital seperti ginjal dan hati. Hal ini amat berbahaya karena dapat memicu dan berpotensi mengancam nyawa. Fase ini terjadi selama 3-7 hari sejak demam dan akan berlangsung selama 24-48 jam. Fase ketiga yaitu pemulihan. Setelah melewati masa kritis, datanglah fase pemulihan yang akan terjadi dalam periode 48-72 jam setelah fase kritis. Saat masa recovery demam berdarah, cairan yang keluar dari pembuluh darah dapat masuk kembali ke pembuluh darah. Persiapan demam berdarah mulai dilakukan saat musim penghujan tiba. Cara mencegah demam berdarah ketika musim hujan adalah dengan menghindari terbentuknya genangan akibat air hujan. Sebab genangan air dapat mengundang penyakit dan perkembangan nyamuk penyebab demam berdarah. Sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berikut ini ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari demam berdarah. Yang pertama, pasangkan kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, terapkan program 3M, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Yang ketiga, konsumsi vitamin C lebih banyak. Yang keempat, dapatkan vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pertolongan pertama saat terkena demam berdarah. Umumnya, pasien demam berdarah akan dianjurkan untuk menjalani rawat inap atau opname di rumah sakit. Walaupun tidak ada obat untuk menyembuhkan demam berdarah, tetapi gejala pasien demam berdarah harus disembuhkan agar kondisinya dapat pulih kembali, apalagi jika mengalami demam berdarah yang serius. Namun, dokter mungkin dapat mengizinkan pasien untuk rawat jalan di rumah. Anda juga dapat melakukan pertolongan pertama saat menemukan gejala penyakit demam berdarah. Berikut ini ada beberapa langkah pertolongan pertama demam berdarah. Yang pertama, pastikan asupan cairan tercukupi 2-3 liter per hari untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Sebab dehidrasi dapat mengancam nyawa.
Cairan yang direkomendasikan meliputi air putih, jus buah, larutan oralit, dan susu. Yang kedua, jangan minum minuman bersoda dan kafein. Kedua minuman ini berpotensi menarik cairan keluar dari tubuh. Yang ketiga, istirahat total selama masih demam. Yang keempat, atasi demam dengan kompres di seluruh tubuh, termasuk ketiak, kepala, dan selangkangan untuk mentransfer suhu panas ke handuk kompres. Yang kelima, minum obat penurun panas untuk mengurangi demam. Jangan lupa catat jam terjadinya demam untuk informasi ketika mengunjungi dokter. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang berbahaya jika tidak segera ditangani. Karena itulah sangat penting untuk kita semua mengetahui bagaimana cara pencegahannya. Demikian penyajian lisan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.